1311 Retret Klan Xia. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Sialan, Xia Fei Kuai menggertakkan giginya. Dia telah berusaha keras untuk mengaktifkan roda gergaji cahaya, tetapi sekarang tampaknya itu hanya lelucon. Pikiran-pikiran kecil seperti cangkang kura-kura masih berkembang biak. 50.000, 60.000. Jumlah mereka meningkat dengan cepat, tidak hanya menutupi lembah, mereka bahkan menyebar lebih jauh. Di antara sejumlah cangkang kura-kura kecil yang padat, beberapa melayang di udara sementara beberapa berputar santai. Di tengah adalah transformasi kura-kura ramalan Fang Yuan, dengan tubuhnya yang besar seperti bukit besi. Aku tidak bisa membiarkannya terus seperti ini. Xia Fei Kuai merasakan urgensi yang meningkat. Kecepatan pertumbuhannya terlalu cepat. Tidak heran Wu Yihai menetapkan aturan tanding ini, tetapi Tuan Xia Fei Kuai masih memiliki kemampuan yang belum digunakan. Hasil dari pertempuran ini belum pasti. Xia Zuomo berpikir, menatap Xia Fei Kuai dengan penuh harap. Xia Fei Kuai sudah mempersiapkan gerakan pembunuhnya. Aura cacing gu yang tak terhitung jumlahnya bangkit dan melonjak keluar. Tatapan arogan melintas di matanya saat dia melihat ke bawah ke arah kura-kura peramal. Tidak peduli seberapa banyak, itu hanyalah pikiran, apa yang bisa mereka lakukan. Ambil ini, 33 cahaya surgawi. Coba kulihat berapa banyak lapisan cahaya surgawi yang bisa dihentikan oleh pikiranmu. Jurus pembunuh abadi, 33 cahaya surgawi. Itu adalah salah satu kartu truf Xia Fei Kuai dan terkenal di seluruh perbatasan selatan. Apakah dia menggunakannya? Metode Area of Effect milik Tuan Xia Fei Kuai. Xia Zuomo dalam hati bersemangat. Jurus pembunuh ini cukup menakjubkan. Setelah diaktifkan, dari Xia Fei Kuai di tengah, cahaya yang kuat akan melesat ke sekeliling. Di bawah cahaya tersebut, semua benda akan menerima cedera jalur cahaya. Cahaya yang kuat akan terus berkedip 33 kali, dengan jangkauan iluminasi yang terus meningkat. Itu seperti cahaya yang turun dari surga, oleh karena itu disebut 33 cahaya surgawi. Pada kedipan pertama, kerusakan cahaya surgawi tidak tinggi, paling-paling hanya bisa membunuh beberapa serangga. Namun pada kedipan kedua, kerusakannya akan meningkat dan dapat menghancurkan tanaman dan bunga. Pada kedipan ketiga, burung dan hewan akan mati saat terkena cahaya. Pada kedipan keempat, pohon-pohon besar akan hancur dan batu-batu besar akan runtuh. Kedipan kelima, kedipan keenam. Seperti ini, kekuatan cahaya akan terus tumbuh, hingga mengancam bahkan binatang buas dan binatang buas purba. Pikiran cangkang kura-kura kecil itu keras, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan binatang buas. Mereka pasti akan dihancurkan oleh 33 cahaya surgawi. Tidak diragukan lagi, Xia Fei Kuai mengambil jalan pintas dengan menggunakan jurus ini. 33 cahaya surgawi sebenarnya tidak praktis, karena begitu diaktifkan, Dewa Gu harus berhenti bergerak. Jika mereka bergerak sedikit saja, jurus pamungkas itu akan segera berhenti. Xia Fei Kuai bahkan akan mengalami serangan balik. Tentu saja, tingkat serangan baliknya juga berbeda. Jika jurus pamungkas dihentikan sebelum kedipan ke-10, Xia Fei Kuai akan mengalami cedera ringan, berhenti di antara kedipan ke-10 hingga ke-23 akan menimbulkan cedera sedang, dan berhenti setelah kedipan ke-23 akan menyebabkan cedera berat. Setelah kedipan ke-30, serangan baliknya akan semakin kuat, dan Xia Fei Kuai mungkin akan menderita cedera fatal. Semakin kuat jurus pamungkas abadi, semakin besar bahaya dari serangan baliknya begitu aktivasinya gagal. Segera, cahaya itu meledak. Pada kedipan pertama, pikiran tempurung kura-kura Fang Yuan tetap tidak tergerak. Pada kedipan kedua, pikiran itu masih tumbuh dan tampaknya tidak berhenti. Pada kedipan ketiga, pikiran itu mulai bergetar. Kedipan keempat, beberapa pikiran mulai hancur dengan sendirinya. Kedipan kelima, ratusan pikiran runtuh menjadi ketiadaan. Xia Zuomo, yang sedang menonton dari samping, tidak bisa menahan senyum melihat pemandangan ini. Ini baru kedipan kelima. Jurus pembunuh abadi secara keseluruhan memiliki 33 kedipan. Tapi mengapa aku masih merasa gelisah? Xia Zuomo merenung. Kedipan ke-6, 1000 pikiran hancur, cangkang kura-kura di pinggiran mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh. Kedipan ke-7, saatnya berurusan denganmu. Xia Fei Kuai mencibir dalam hati. Tapi, tepat pada saat ini, swoosh! 70-80 ribu pikiran cangkang kura-kura kecil tiba-tiba melonjak ke arah Fang Yuan seperti air pasang. Lebih tepatnya,
mereka memasuki pikirannya. Kura-kura ramalan yang telah diubahnya adalah binatang buas kuno jalur kebijaksanaan, pikirannya sangat luas dan menampung 70-80 ribu pikiran tidak ada artinya baginya. Apa? Xia Fei Kuai tercengang. Xia Zuomo menepuk kepalanya sambil berseru dalam hati, akhirnya aku mengerti apa yang membuatku gelisah. Cangkang kura-kura kecil ini pada dasarnya adalah pikiran, karena itu adalah pikiran, Dewa Gu dapat menyimpannya kembali di dalam pikiran mereka. Hasilnya, 78.000 pikiran yang memenuhi lembah itu telah sepenuhnya menghilang dan masuk ke dalam pikiran Fang Yuan. Hanya seekor kura-kura ramalan besar yang tersisa, diam-diam tergeletak di tanah. Di udara, jurus pembunuh abadi Xia Fei Kuai masih berlanjut. Kedipan ke-7, kedipan ke-8, kilatan ke-9, namun tidak ada pikiran, tidak ada makna bagi cahaya-cahaya kuat ini. Namun, jurus pembunuh abadi masih dalam proses aktivasi dan tidak dapat dihentikan dengan sembarangan. Karena itu, Xia Fei Kuai hanya dapat terus mengaktifkan jurus pembunuh. Kilatan ke-10, ke-11, ke-12. Itu adalah situasi yang sangat canggung. Setelah kedipan ke-33, Xia Fei Kuai telah menghabiskan sejumlah besar esensi abadi, sementara kura-kura ramalan bersembunyi di dalam cangkangnya, tak bergerak di tanah. Lembah gunung tempat dia berada sekarang telah berubah menjadi tanah datar. 33 cahaya surgawi memang kuat, itu dengan paksa mengubah daerah sekitarnya yang luas menjadi dataran datar. Bukit-bukit dari sebelumnya benar-benar hilang. Jurus pembunuh ini benar-benar kuat. Fang Yuan tidak berhemat dalam memujinya. Sambil berbicara, dia menjulurkan kepala, ekor, dan anggota tubuhnya dari dalam cangkang. Bagian-bagian ini tidak sekuat cangkang kura-kura, jadi selama kedipan yang lebih kuat, Fang Yuan bersembunyi di dalam, tidak menderita cedera. Mendengar pujian Fang Yuan, Xia Fei Kuai langsung merasa sangat tertekan. Terlalu tidak tahu malu, Xia Zuomo menggertakkan giginya, menatap Fang Yuan dengan penuh kebencian. Terutama ketika dia melihat lebih dari 100.000 pikiran tempurung kura-kura kecil muncul dari benak Fang Yuan dan menyebar, mengelilingi kura-kura peramal itu. Kebencian dan amarah di matanya semakin dalam beberapa derajat. Bagaimana kita bisa menghancurkan pertahanannya? Kedua Dewa Gu dari klan Xia sedang merenungkan kesulitan ini. Kalian telah menggunakan 3 gerakan. Fang Yuan dengan acuh tak acuh mengingatkan. Xia Fei Kuai berteriak, kalau begitu, lakukan gerakanku berikutnya. Saat dia berkata demikian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menerkam ke depan, menyerang kura-kura peramal itu dari segala arah. Pikiran tempurung kura-kura yang tak terhitung jumlahnya hancur saat mereka bergerak untuk membelanya. Namun, Xia Fei Kuai menunjukkan sikap seorang ahli, dia bergerak maju mundur di sekitar pikiran-pikiran itu, dan tidak dapat dihentikan. Fang Yuan melihat bahwa Xia Fei Kuai serius dan mengerahkan seluruh kekuatannya, ia menarik kepala, ekor, dan anggota tubuhnya kembali ke dalam cangkang. Xia Fei Kuai terkekang, Wu Yihai ini terlalu malang, hanya menyisakan cangkang untuknya. Cangkang kura-kura raksasa di tanah dan cangkang kura-kura kecil yang tak terhitung jumlahnya di udara, Xia Fei Kuai semakin mulai merasa benci pada cangkang kura-kura. Jurus ke-10 telah berakhir, usaha Xia Fei Kuai tidak membuahkan hasil, sementara hanya beberapa bekas luka ringan yang muncul di cangkang kura-kura Fang Yuan. Kali ini kau menang. Xia Fei Kuai langsung meninggalkan tempat kejadian dengan kalimat ini, terbang ke langit. Xia Zuomo, yang tertinggal, menghela napas, ia harus membereskan kekacauan ini, setidaknya, ia harus membawa pergi guru Guzang itu. 5 tahun. Setelah 5 tahun, aku harus kembali dan mencarimu. Xia Zuomo juga pergi, merasa agak marah para dewa Gu klan Xia kalah dalam pertarungan dan pergi tanpa membuat keributan. Fang Yuan menghentikan transformasinya dan kembali ke wujud manusia, kembali ke puncak beku. Rumah Gufana di puncak beku telah diambil alih, sekarang hanya tersisa gunung bersalju dengan udara dingin yang memancar kemana-mana. Fang Yuan mendesah pelan, hatinya tenang, seperti sumur tanpa riak. Kemenangan tidak layak untuk dia hargai dan banggakan. Apa yang disebut rasa bangga telah meninggalkannya sejak lama. Kemenangan semudah itu terjadi, itu karena aku memiliki keuntungan. Kenali dirimu dan musuhmu, dan kamu tidak akan pernah terkalahkan. Kedua Dewa Gu klan Xia tidak mengetahui kekuatan Fang Yuan, mereka hanya bisa memperkirakannya. Sebaliknya, Fang Yuan tahu banyak tentang mereka. Baik itu gerakan mematikan, temperamen, atau sebagainya,
dia benar-benar menyadarinya dengan informasi dari klan Wu. Orang bisa melihat betapa pentingnya informasi dalam pertarungan antara Dewa Gu. Faktanya, pertarungan Fang Yuan dengan Dewa Gu klan Xia seperti Dewa Yan Huang mengalahkan Wu Yubo. Keduanya menang karena intel yang lebih baik. Wu Yubo kuat, tetapi jurus pamungkasnya terlihat oleh orang lain, akibatnya, satu jurus ceroboh dan semuanya hilang. Fang Yuan bahkan memiliki lebih banyak informasi, ia maju selangkah demi selangkah melalui lapisan-lapisan perencanaannya, akhirnya membuat para Dewa Gu klan Xia mundur. Jurus pembunuh abadi cangkang Vajra cukup efektif. Tetapi tidak akan mudah untuk mendapatkan hasil yang baik seperti itu di masa depan. Para Dewa Gu klan Xia pasti akan mengumpulkan pengalaman dan wawasan mereka untuk memikirkan cara untuk membatasi atau bahkan menguraikan dan melawan cangkang Vajra. Menguraikan dan melawannya sulit, tetapi menciptakan metode yang membatasi seringkali mudah. Wu Yihai juga akan menjadi lebih terkenal. Transformasi kura-kura ramalan dan jurus pembunuh abadi cangkang Vajra ini cukup luar biasa. Tetapi begitu aku menggunakannya berkali-kali, ada kemungkinan besar seseorang akan menemukan cara untuk membatasi atau bahkan membatalkannya. Sebenarnya, hal yang sama berlaku untuk segel perlindungan aliran balik. Setelah pertempuran di dataran utara, segel itu pasti sedang dianalisis oleh 10 sekte kuno besar, Longevity Heaven, leluhur tua Suehu, dan yang lainnya. Aku harus agak berhati-hati saat menggunakannya nanti, terutama terhadap orang-orang ini. Fang Yuan waspada. Wu Yubo adalah contoh yang jelas baginya. Tidak mudah untuk menciptakan jurus pembunuh abadi, tetapi jurus pembunuh abadi yang kuat tidak bisa tetap stagnan. Jurus itu perlu ditingkatkan dan dimodifikasi seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, ketika orang lain menggunakan tindakan pembatasan atau bahkan menyelesaikan jurus pembunuhmu sepenuhnya, kau bisa menghadapinya secara efektif. Namun, memodifikasi dan mengembangkan jurus pembunuh abadi tentu saja juga merupakan masalah yang sulit. Selain semburan inspirasi, yang benar-benar diuji adalah tingkat pencapaian Dewa Gu. Dan cara terbaik untuk meningkatkan tingkat pencapaian seseorang adalah melalui alam mimpi. Pikiran Fang Yuan tak dapat menahan diri untuk tidak beralih ke alam mimpi raksasa itu lagi. Karena kemunculan alam mimpi yang meluas, ada berbagai macam karakter yang muncul satu demi satu selama perang kacau 5 wilayah dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, menciptakan era besar yang penuh dengan kekacauan dan ketidakteraturan. Sayangnya, belum lama sejak saya bergabung dengan klan Wu, mengajukan permintaan tegas untuk pergi ke formasi Gu Super akan mencurigakan. Meskipun masalah puncak beku ini telah berakhir, siapa yang tahu kapan saya bisa kembali ke alam mimpi raksasa. Lebih baik menangani masalah yang ada dan jika tidak, ikuti saja arus. Fang Yuan merenung saat mendarat di puncak beku. Puncak gunung ini kaya akan sumber daya jalur es, dia masih belum benar-benar mencarinya. Fang Yuan mendapatkan kesempatan langka ini setelah mengusir para dewa abadi klan Xia, jadi dia tentu tidak akan melepaskannya. Puncak Frosty dipenuhi salju dan udaranya sangat dingin. Di kedalaman salju yang terkumpul ini, terdapat banyak serangga, termasuk banyak cacing liar, serta tumbuhan yang tahan dingin. Mereka saling membentuk ekologi yang seimbang. Giok es. Fang Yuan segera memanen. Sejumlah besar giok es muncul dalam persepsi investigasinya. Giok es ini tersembunyi di bawah salju tebal, di bawah tanah berbatu. Giok es hanyalah material Gu peringkat 5, tetapi mereka memiliki sedikit esensi giok es di dalamnya, yang merupakan material abadi peringkat 6. Tanpa ragu-ragu, Fang Yuan mulai mengumpulkannya. Gemuruh, salju berceceran di mana-mana, memperlihatkan permukaan tanah berbatu yang gundul. Segera, batu-batu ini juga berterbangan kemana-mana dan memperlihatkan giok es yang tersembunyi di gunung. Giok es ini berwarna putih, dengan sedikit warna hijau bercampur di dalamnya. Mereka melepaskan energi es yang kuat, tetapi tentu saja mereka tidak berbahaya bagi Fang Yuan. Fang Yuan mengambil giok es di area ini. Fang Yuan tentu saja tidak melepaskan esensi batu giok es di dalamnya, hanya saja dia tidak mengekstraknya dan mereka masih berada di dalam pusat batu giok es raksasa. Selanjutnya, Fang Yuan mulai mencari di seluruh puncak Frosty. Batu giok es yang sangat besar digali satu demi satu. Batu giok es terkecil sudah seukuran gajah, sedangkan yang lebih besar seukuran kapal besar. Hampir setiap batu giok es memiliki esensi batu giok es di dalamnya. Beberapa esensi giok es lebih besar, dan bahkan ada esensi giok es 1000 tahun, yang merupakan material Gu peringkat 7.
Bukannya tidak ada yang menemukan giok es ini, tetapi giok es ini sengaja diawetkan oleh klan Wu untuk menjaga fondasi puncak beku ini. Giok es inilah yang membentuk fondasi puncak beku, tampaknya, puncak beku tidak akan menjadi titik sumber daya yang istimewa dan luar biasa. Fang Yuan mengambil sebagian besar giok es. Tidak hanya itu, dia juga menjarah banyak cacing gu liar. Tidak perlu memikirkan gu abadi. Secara normal, puncak beku hanya dapat menghasilkan gu abadi peringkat 6 sekali dalam beberapa ratus tahun hingga 1000 tahun. Jika benar-benar ada gu abadi liar, para dewa gu klan Xia tidak akan menerima kekalahan mereka dengan mudah. Mayoritas cacing gu ini adalah jalur es, ada juga beberapa jalur tanah dan jalur air. Di antara cacing gu jalur es, sebagian besar dari mereka disebut gu gelombang. Dingin, jenis cacing gu ini membentuk kelompok dan sering berkeliaran di puncak beku. Dengan demikian, gelombang dingin yang hebat akan menyebar dari puncak beku. Ini juga alasan mengapa puncak beku dinamai demikian. Setelah selesai menjarah, Fang Yuan terbang ke udara dan melirik puncak beku ini untuk terakhir kalinya. Puncak beku yang indah yang dipenuhi salju putih kini dipenuhi lubang-lubang dengan kedalaman yang berbeda-beda, dengan bebatuan dan puing-puing memenuhi area tersebut. Tidak hanya pemandangan yang hancur, nilai sumber daya di puncak beku telah turun lebih dari setengahnya, dan karena defisit yang sangat besar, fondasi puncak beku rusak parah. Jika aku menggunakan gu abadi gunung penarik, aku mungkin dapat menarik gunung ini dan menyimpannya di tanah terberkati milikku yang berdaulat. Sayangnya, aku tidak dapat melakukannya saat ini. Identitasku adalah Wu Yihai, anggota klan Wu. Aku memperoleh keuntungan besar kali ini dengan menggelapkan uang. Ini telah mencapai batas aturan tidak tertulis jalan yang benar dan tidak dapat dilanjutkan. Jika aku benar-benar menarik gunung itu, belum lagi mengungkap identitas asliku, aku pasti tidak dapat membenarkan tindakanku kepada klan Wu. Fang Yuan mendesah dalam hati dan tidak memikirkan hal ini saat ia terbang menjauh dengan cepat. Tak lama kemudian, sosoknya menghilang di awan. Beberapa hari kemudian, Fang Yuan kembali ke markas besar klan Wu dan bertemu Wu Yong. Semua ini berkatmu, saudaraku, karena telah melindungi Frosty Peak demi klan dan menghalangi para pencuri itu. Wu Yong memperlihatkan pandangan penuh penghargaan ke arah Fang Yuan. Kau menyanjungku, itu hanya kebetulan. Fang Yuan menjawab dengan rendah hati. Tetua Wu Fa, sudahkah kau mengevaluasinya? Kontribusi saudaraku bukanlah sesuatu yang sederhana. Kita harus berpikir dalam perspektif gambaran yang lebih besar. Wu Yong menoleh ke arah Dewa Gu klan Wu lainnya. Dewa Gu klan Wu ini berpenampilan biasa saja, tetapi statusnya sama sekali tidak biasa. Dia adalah ajudan kepercayaan Wu Yong dan bertugas menghitung hadiah dan hukuman untuk semua Dewa Gu di klan. Wu Fa berbicara dengan sedikit cemberut, kita telah melihat keberanian Tuan Wu Yihai. Dengan pertempuran ini, nama Tuan pasti akan menyebar ke seluruh dunia Dewa Gu perbatasan selatan. Tetapi jika kita berbicara tentang hadiah, di satu sisi, Tuan Wu Yihai belum sepenuhnya menyelesaikan masalah ini dan hanya menetapkan perjanjian 5 tahun. Di sisi lain, puncak Frosty telah dijarah dengan kejam, fondasinya telah rusak dan nilainya telah sangat berkurang. Oh, hal seperti itu terjadi pada puncak Frosty. Wu Yong menoleh ke arah Fang Yuan dengan ekspresi terkejut. Fang Yuan mendesah, aku juga tidak menyangka Dewa Gu klan Xia menjadi orang-orang yang mengerikan. Wu Yong sedikit mengernyit, saudaraku. Apakah kamu secara pribadi melihat Dewa Gu klan Xia menjarah puncak Frosty? Tidak, itu hanya tebakanku. Mungkin itu adalah kultivator penyendiri lainnya. Fang Yuan menjawab tanpa cacat dalam argumennya. Wu Yong mengangguk dan berbicara setelah hening sejenak, kalau begitu, Tetua Wu Fa akan membuat keputusan akhir. Tetua Wu Fa menghitung sejenak sebelum memberikan daftar terperinci kepada Fang Yuan. Fang Yuan mengambil daftar itu dan membacanya sekilas. Daftar itu berisi berbagai macam material Gu, kebanyakan dari mereka adalah material Gu yang secara alamiah fana, tetapi ada juga beberapa material yang abadi. Fang Yuan sangat menyadari bahwa jika dia menyerahkan batu giok es, saripati batu giok es dan sebagainya, hadiahnya tidak akan hanya ini. Wu Yong dan Wu Fa benar-benar bertindak sekarang, mereka tidak bersekongkol melawan Fang Yuan, tetapi memberi Fang Yuan cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Fang Yuan telah menjarah Frosty Peak, meskipun itu tidak melewati batas, klan Wu lebih suka memiliki Frosty Peak yang utuh. Namun, Fang Yuan tampaknya tidak mengetahui hal ini dan terdiam beberapa saat sebelum dia menjawab,
Aku ingin tahu apakah aku dapat menukar hadiah ini dengan material Gu yang fana, tanah sisik naga. Wu Yong sedikit bingung, dan menatap Wu Fa. Yang terakhir berpikir sebentar dan mengangguk. Kembali ke rumahnya, Fang Yuan terus berkultivasi. Kali ini, ia telah memperoleh banyak batu giok es dan sari batu giok es. Fang Yuan bahkan mungkin dapat membangun puncak beku mini di perbatasan selatan mini di dalam celah abadi kedaulatannya. Namun, ini bukanlah poin penting. Poin penting adalah tanah sisik naga. Jenis tanah khusus ini hanyalah material Gu biasa, kasar dan keras. Jika lapisan tanah sisik naga dilihat dari jauh, akan menyerupai sisik naga yang tumpang tindih. Tanah sisik naga adalah tanah tempat tinggal binatang buas tipe naga, naga kuno yang terpencil, atau bahkan naga kuno yang terpencil, sehingga memiliki aura naga. Fang Yuan telah membeli tanah ini sebelumnya, karena tanah ini memberi dorongan yang lebih besar bagi ikan naganya untuk berkembang biak. Saat ini, ia tidak mengambil hadiah lainnya, melainkan menukarnya dengan material Gu ini karena ia memiliki ide yang sama. Laju waktu di celah abadi kedaulatan telah melambat berkali-kali lipat, ini telah menyebabkan penurunan besar dalam produksi sumber daya. Saat ini aku tidak memiliki cukup cadangan esensi abadi, hal yang sama berlaku untuk batu esensi abadi. Tetapi tekanan dalam aspek ini dapat dikurangi jika aku memperluas skala produksi sumber dayaku. Setelah Fang Yuan memikirkannya, dia menetapkan ikan naga sebagai titik sumber daya pertama yang akan diperluas. Ikan naga buas yang terpencil serta ikan naga biasa selalu diperdagangkan dalam jumlah besar di surga kuning harta karun. Ikan naga tampaknya merupakan produk dari jalur makanan, mereka dapat digunakan sebagai bahan pelengkap untuk memberi makan banyak cacing Gu. Tidak setiap dewa Gu memiliki Gu abadi. Tetapi setiap kekuatan super akan membeli ikan naga dalam jumlah besar pada interval waktu tertentu. Perdagangan ikan naga adalah salah satu pasar terbesar di surga kuning harta karun. Selama kurun waktu berikutnya, Fang Yuan terutama berkonsentrasi pada pembuatan wilayah laut. Saat ini, Laut Timur mini dari celah abadi yang berdaulat tidak lagi dipenuhi dengan kolam dan danau dangkal seperti sebelumnya. Karena Fang Yuan telah mencaplok sejumlah besar celah abadi jalur air, Laut Timur mini dipenuhi dengan ombak yang mengamuk, meskipun permukaan airnya tidak dalam, itu adalah hamparan air yang tak terbatas. Hampir tidak ada pulau, dan wilayah laut itu sendiri tidak dapat dibedakan. Rencana Fang Yuan adalah membangun wilayah laut sisik naga. Wilayah laut buatan manusia, ini bukan inovasi atau ciptaan Fang Yuan. Faktanya, ada banyak dewa Gu di dunia dewa Gu Laut Timur yang menciptakan wilayah laut buatan manusia. Pada daftar peringkat saat ini untuk dunia dewa Gu Laut Timur, banyak wilayah laut terkenal yang dibuat manusia, dibangun selangkah demi selangkah. Tentu saja, wilayah laut yang terbentuk secara alami masih menempati sebagian besar posisi dalam peringkat tersebut. Membangun wilayah laut secara artifisial tidaklah mudah. Fang Yuan menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menata tanah sisik naga, lalu ia membangun formasi Gu Fana di area itu dan menggunakan kekuatan formasi Gu untuk mengisolasi area laut ini dan menjadikannya area laut khusus. Kemudian, ia memimpin kelompok ikan naganya ke area laut ini. Kelompok ikan naga memang lebih puas di area laut ini, dan ada lebih banyak perkawinan. Namun, ini tidak cukup. Selanjutnya, Fang Yuan mulai menyiapkan jurus Pamungkas Abadi, Tahun Berlimpah. Jurus Pamungkas Abadi ini berasal dari warisan sejati He Fan, tetapi sebenarnya, He Fan tidak menciptakannya, ia telah menukarnya dengan seorang ahli Gu abadi yang hebat bernama Pil Immortal. Ia menciptakan jurus Pamungkas Abadi ini, dan He Fan telah menukarnya dengan sumber daya lainnya. Ini adalah jurus pamungkas yang cukup langka, karena ini adalah jurus pamungkas abadi yang secara khusus digunakan untuk mengelola bukaan abadi dan tidak memiliki kemampuan menyerang apapun. Namun, kepraktisannya sangat tinggi, bahkan He Fan telah meninggalkan kata-kata pujian terhadap jurus pamungkas abadi ini dalam warisan sejatinya. Cacing-cacing Gu bermunculan satu demi satu, aura misterius membengkak dan berangsur-angsur menebal. Tahun berlimpah yang digunakan Fang Yuan saat ini telah mengalami beberapa modifikasi. Inti Gu abadi tahun berlimpah yang asli adalah Gu tahun, dengan puluhan ribu cacing Gu tambahan. Namun sekarang, Fang Yuan telah memperoleh Gu abadi peringkat 7, ketekunan, dan ia dengan cerdik menambahkan Gu abadi ketekunan ke dalam jurus pamungkas sebagai cacing Gu tambahan pertama. Lebih dari 10 hari kemudian, tahun berlimpah diaktifkan sepenuhnya.
Kekuatan misterius menyebar ke seluruh wilayah Laut Sisik Naga, tetapi efeknya akan membutuhkan waktu untuk terlihat. Bahkan Heifan membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari untuk mengaktifkan tahun kelimpahan yang asli. Ini sudah cukup lama. Setelah aku memodifikasinya dengan menambahkan gua abadi yang gigih, waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama, mendekati setengah bulan. Untungnya, aktivasi berhasil dan tidak ada reaksi keras. Fang Yuan terus-menerus merenungkan pengalamannya. Tingkat pencapaian jalur waktuku masih biasa saja, aku hampir tidak dapat menambahkan gua abadi yang gigih. Ini adalah alasan utama untuk perpanjangan waktu yang sangat besar. Semakin pendek aktivasi jurus pembunuh abadi, semakin sederhana prosesnya, semakin tinggi kemungkinan keberhasilan aktivasi jurus pembunuh tersebut. Dan, sejauh menyangkut gua abadi, itu lebih aman. Namun, tindakan Fang Yuan memiliki lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Dengan dukungan gua abadi yang gigih, durasi efek tahun kelimpahan telah berlipat ganda. Tahun kelimpahan yang asli hanya dapat memengaruhi bukaan abadi selama 1 tahun. Tetapi sekarang, satu aktivasi dari Fang Yuan dapat bertahan selama 2 tahun. Ini juga secara diam-diam menghemat sebagian saripati abadi kurma merah untuk Fang Yuan. Masih banyak ruang untuk perbaikan di tahun yang berlimpah. Menambahkan gua abadi yang gigih bersama dengan gua abadi siang dapat meningkatkan efek tahun yang berlimpah. Namun, dengan tingkat pencapaianku saat ini di jalur waktu, aku telah mencapai batasku. Lupakan saja, masalah itu telah diselesaikan, konstruksi ini adalah proyek besar pertama Fang Yuan. Saat ini, di Laut Timur Mini, area laut khusus pertama, area Laut Sisik Naga, telah terbentuk sepenuhnya. Sejumlah besar ikan naga hidup di sini, dan ada 1 atau 2 ikan naga buas terpencil yang sangat mencolok di antara kelompok ikan naga. Efek tahun yang berlimpah tidak hanya mencakup area Laut Sisik Naga, tetapi juga mencakup berbagai macam lingkungan area laut ini. Menurut apa yang tertulis dalam warisan sejati Heifan, pengeluaran esensi abadi untuk mengaktifkan tahun yang berlimpah sangat besar, tetapi untuk tahun berikutnya, dimulai dari saat aktivasi gerakan pembunuh yang berhasil, semua sumber daya di dalam bukaan abadi akan diproduksi pada tingkat yang lebih tinggi. Namun, hasilnya tidak seperti ini. Efek tahun berlimpah Fang Yuan hanya mencakup sebagian dari Laut Timur Mini. Di satu sisi, ini karena Fang Yuan telah menambahkan gua abadi yang gigih, yang mengurangi jangkauan efektif jurus. Pamungkas, di sisi lain, celah abadi yang berdaulat terlalu luas, menginginkan tahun berlimpah untuk mencakup seluruh celah abadi yang berdaulat tidak ada bedanya dengan dongeng. Dari Danau Sisik Naga ke Laut Sisik Naga, ini adalah lompatan yang sangat besar, dan signifikansinya sangat dalam. Namun setelah proyek ini, batu esensi abadi dan cadangan esensi abadi Fang Yuan hampir habis. Agar aman, Fang Yuan mulai menjual semua sumber daya yang tidak perlu yang dimilikinya. Seperti batu giok es dan esensi batu giok es yang telah dijarahnya di puncak beku, serta sejumlah besar gufana jalur es. Di mana ada keuntungan, di situ ada kerugian. Fokus manajemennya saat ini adalah pada ikan naga. Setelah menjual beberapa sumber daya, Fang Yuan menggertakkan giginya, ia menggunakan sebagian dari keuntungan untuk membeli banyak ikan naga dari surga kuning harta karun. Ia menempatkan ikan naga ini di area Laut Sisik Naga. Orang bisa mengatakan ia mempertaruhkan banyak hal pada proyek ini. Tidak diragukan lagi, ini memiliki beberapa risiko. Namun jika ia melakukannya dengan aman, efisiensinya akan lebih rendah. Selain itu, ia berada di lingkungan yang aman dan stabil saat ini. Jadi Fang Yuan memilih untuk sedikit agresif dan mengambil langkah yang lebih besar. Namun seperti ini, karena cadangan esensi abadinya telah menjadi langka, Fang Yuan tampaknya terikat, tidak dapat dengan mudah mengolah, memahami, melatih gerakan pembunuh abadi dan sebagainya. Hari-hari tampaknya berlalu dengan susah payah. Setelah setengah bulan, ikan naga pertama terjual, situasinya mulai membaik. Setelah lebih dari sebulan, Fang Yuan menjual ikan naga kedua langsung ke klan Wu. Siapa yang mengira kamu akan begitu ahli dalam mengelola ikan naga? Bahkan Wu Yong sedikit terkejut. Klan Wu melakukan transaksi ikan naga pada awalnya, tetapi sebelumnya, mereka harus membeli dari luar. Sekarang, itu dapat dianggap sebagai penjualan internal. Selain klan Wu, ada juga klan Kiao dan beberapa kekuatan super lainnya yang memiliki hubungan dekat dengan klan Wu. Ikan naga ketiga milik Fang Yuan terjual. Karena identitasnya sebagai Wu Yihai dan harganya yang murah,
ikan naga milik Fang Yuan dengan lancar memasuki pasar dunia Gu Immortal perbatasan selatan. Setelah ikan naga ketiga terjual, situasi Fang Yuan telah berubah jauh lebih baik, cadangan esensi abadinya bertambah sedikit demi sedikit. Fang Yuan keluar dari kesulitan keuangannya, dan mulai melanjutkan kultivasinya dengan sikap yang benar-benar baru perbatasan selatan, Klan Wu. Di ruang kultivasi rahasia, Fang Yuan melayang di udara, ekspresinya serius. Rambut panjangnya berkibar di udara, dan semua jenis aura cacing Gu muncul dari tubuhnya, bercampur satu sama lain. Langkah krusial, Fang Yuan bergumam, tatapannya berubah tajam. Dia dengan hati-hati mengaktifkan Gu Fana. Ini adalah Gu Fana jalur logam dan hanya peringkat 1. Mengaktifkan Gu ini saja secara alami tidak memiliki risiko. Namun, situasinya sekarang berbeda. Bam! Suara teredam menyebar dari tubuh Fang Yuan. Tubuh Fang Yuan bergetar hebat seperti tersengat listrik, ekspresinya pucat dan sedikit darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Aku gagal lagi. Dia menghela napas panjang. Dia mendarat di tanah dan memegangi dadanya sambil memeriksa luka-lukanya. Untungnya, aku hanya menggunakan Gu Fana peringkat 1, luka-luka ini tidak menjadi masalah besar dan tidak perlu menggunakan manusia seperti sebelumnya. Aku akan pulih dalam beberapa hari dengan kecepatan pemulihan tubuh abadi yang berdaulat. Fang Yuan berusaha untuk lebih meningkatkan jurus pamungkas Cangkang Vajra. Jurus pamungkas Cangkang Vajra menggunakan pikiran Vajra tingkat 6 sebagai intinya. Fang Yuan mengandalkan jurus pamungkas dan strategi ini untuk mengalahkan Dewa Gu Klan Xia, Xia Fei Kuai. Setelah kejadian itu, Fang Yuan merasa jurus pamungkas ini masih belum cukup memuaskan dan masih perlu ditingkatkan. Fang Yuan memperhatikan perasaan ini. Dia tahu jalur kebijaksanaan dan jalur transformasinya sama-sama berada di level Grandmaster. Perasaan seperti itu tidak muncul begitu saja dan sangat berharga baginya. Sayangnya, meskipun saya telah membuat beberapa kemajuan selama beberapa hari ini, hasilnya hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Sepertinya level pencapaian saya masih belum cukup, saya hanya bisa membiarkannya untuk saat ini. Fang Yuan mendesah. Faktanya, kecepatan kemajuannya sangat luar biasa dibandingkan dengan Dewa Gu lainnya. Di masa lalu, Iblis Petir Ganas telah menghabiskan beberapa tahun untuk menyimpulkan jurus pamungkas Dewa Petir. Dia bahkan belum mencapai 10% dari kecepatan Fang Yuan saat ini. Namun, menyerah juga merupakan pilihan yang bijaksana bagi Fang Yuan. Karena ia memiliki cara untuk meningkatkan pencapaiannya dengan cepat, selama ia meningkatkan level pencapaiannya, ia dapat meningkatkan jurus pamungkas Cangkang Vajra sekaligus. Setelah transaksi ikan naga Fang Yuan, kondisi keuangannya membaik, dan dengan demikian, ia memiliki energi cadangan untuk mencoba memodifikasi jurus pamungkas abadi. Menyimpulkan jurus pembunuh abadi sebenarnya sangat menghabiskan sumber daya. Misalnya, jika upaya itu gagal, Gu Immortal bisa mengalami serangan balik dan terluka. Cacing Gu juga akan hancur dan perlu diisi ulang. Dan jika Gu Immortal rusak, itu akan lebih merepotkan. Namun, jika level pencapaiannya cukup, jurus pembunuh itu bisa ditingkatkan sekaligus, menghemat banyak waktu, tenaga, dan sumber daya. Level pencapaian Fang Yuan nyaris tidak memenuhi persyaratan untuk meningkatkan Cangkang Vajra. Meskipun ia bisa meningkatkannya, ia harus membayar harga yang cukup mahal. Ia memikirkannya dan dengan tegas menyerah pada proyek kecil ini. Setelah beristirahat sebentar, Fang Yuan mengaktifkan cacing Gu-nya dan mengirimkan indera ketuhanannya ke surga kuning harta karun. Di dalam surga kuning harta karun, indera ketuhanannya bergerak lincah dan mencapai keinginan Gu Immortal untuk berbicara. Aku akan membayar 1.300 batu saripati abadi untuk semua buah rusa ilahimu. Fang Yuan berbicara. Dewa abadi Gu ini menggelengkan kepalanya dan berkata dengan putus asa, harga yang saya berikan sudah rendah. Anda sudah datang ke sini 3 kali, jika Anda benar-benar ingin membeli, tambahkan 200 batu esensi abadi dan Anda dapat mengambilnya. Buah rusa dewa adalah bahan abadi peringkat 6. Itu bukan bahan Gu yang langka, tetapi hanya sedikit orang yang menjualnya karena tidak banyak permintaan untuk itu. Namun, Fang Yuan membutuhkannya untuk memberi makan Gu abadi pikiran Vajra. Dia telah memperoleh Gu abadi pikiran Vajra dan harus menyelesaikan masalah pemberian makannya. Fang Yuan tidak menjawab, sebaliknya, dia menilai produk-produk tersebut. Buah rusa dewa di kios ini berkualitas baik,
Fang Yuan telah berjalan-jalan beberapa kali di sekitar surga kuning harta karun dan telah menemukan buah rusa dewa di sini berkualitas tinggi. Harganya juga cukup masuk akal. Jadi, dia telah mengunjungi kios ini beberapa kali. Buah rusa dewa berukuran sekitar kepalan tangan bayi dan tidak tumbuh di pohon atau tanaman, melainkan tumbuh di tanduk sejenis rusa buas, rusa buah. Itu adalah rusa yang menghasilkan buah. Fang Yuan telah menanyakan tentang nama khusus dari binatang buas ini, dan juga melihat mereka dijual di surga harta karun kuning. Namun, bahkan jika dia membeli sekumpulan dari mereka, jumlah buah rusa suci yang dapat mereka hasilkan adalah pertanyaan yang perlu dieksplorasi. Setiap sumber daya memiliki metode budidayanya sendiri. Misalnya, produksi ikan naga Fang Yuan bukanlah hasil dari usaha biasa, tetapi dari wawasan dan pengalaman suku Dongfang. Ini adalah akumulasi dari suku super. Hasilnya, ikan naga Fang Yuan memiliki kualitas terbaik, dan produksinya juga lancar, memberikan keuntungan yang lebih tinggi sementara membutuhkan modal yang sedikit lebih rendah. Saya harus membeli sebagian buah rusa dewa untuk saat ini untuk menangani pemberian makan pertama Gu Abadi pikiran Fajra. Ketika saya memiliki cukup dana di masa depan, saya dapat mempertimbangkan cara memelihara rusa buah dan dapat secara mandiri menyediakan Gu Abadi pikiran Fajra. Adapun apakah saya dapat mengubah produksi buah rusa dewa ini menjadi sumber pendapatan lain, itu akan tergantung pada peluang di masa depan. Fang Yuan merenung sambil berkomunikasi dengan kehendak Gu Abadi itu. Kalau begitu, biarkan saya memeriksanya lagi. Tetapi pada saat ini, kehendak Gu Abadi di depan Fang Yuan tiba-tiba bergetar dan berbicara, "Indra dewa tubuh utama saya telah masuk," dia mengatakan dia dapat mendiskusikan harganya dengan Anda. Anda harus membicarakannya di antara kalian sendiri. Mengatakan ini, kehendak Gu Abadi mengambil langkah mundur. Fang Yuan sangat gembira, dia sedang menunggu situasi ini. Dewa Gu yang menjual buah rusa dewa telah meninggalkan buah rusa dewa di surga kuning harta karun dan juga meninggalkan wasiat untuk menjaganya. Namun, meskipun wasiat ini dapat berpikir dan berkomunikasi, ia harus benar-benar mematuhi harga pokok yang ditetapkan oleh badan utamanya, dan ini tidak dapat dinegosiasikan. Namun, sekarang setelah indera dewa-dewa Gu telah muncul, Fang Yuan dapat berkomunikasi dengannya dengan baik tentang banyak hal. Ada banyak hal yang perlu didiskusikan. Saya ingin buah rusa dewa untuk memberi makan dewa Gu. Jika kita dapat mencapai konsensus, ini sama sekali bukan transaksi terakhir. Bagaimana? Saya akan menawarkan 1.300 batu esensi abadi. Fang Yuan mulai bernegosiasi. Dewa Gu ragu-ragu, ini adalah interaksi pertama kita. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda hanya berdasarkan janji-janji kosong? Hehehe, lupakan saja. Kita dapat mencapai kesepakatan untuk 1.400 batu esensi abadi. Setelah kita bertransaksi 3 kali seperti ini, harganya dapat diturunkan menjadi 1.300. Bagaimana menurutmu? Jelas, Dewa Gu ini tidak bodoh dan cukup cerdik. Fang Yuan menolak, jika aku punya cukup uang, aku tidak akan menawar seperti ini padamu. Bagaimana kalau 1.350? Dewa Gu itu memaksakan senyum, baiklah. Jika bukan karena kebutuhan mendesakku akan uang dan fakta bahwa buah rusa suci ini penjualannya lambat, aku tidak akan menyetujui hargamu. Yang satu memberikan uang dan yang lain menyerahkan barang. Fang Yuan menghela napas lega setelah transaksi selesai, masalah pemberian makan pikiran Fajra Gu Abadi telah teratasi untuk saat ini. Sekarang, giliran Gu Abadi dari cangkang kura-kura ramalan. Gu Abadi ini memakan rumput laut. Tentu saja, itu bukan rumput laut biasa, tetapi rumput laut tinta kuno, yang merupakan material abadi tingkat 6. Rumput laut ini benar-benar hitam seperti tinta, dan ketika kulitnya robek, ia akan mewarnai air di sekitarnya menjadi tinta hitam pekat. Fang Yuan saat ini kekurangan dana, jadi ia bermaksud untuk membeli dan menyimpan beberapa rumput laut tinta kuno untuk memberi makan Gu Abadi dari cangkang kura-kura ramalan. Ia akan mempertimbangkan lebih banyak di masa mendatang. Dalam aspek makanan, Gu Abadi hari ini jauh lebih menyenangkan. Karena ia memakan air sungai waktu, tidak perlu berpikir untuk mendapatkan makanannya. Dibandingkan dengan buah rusa dewa, ada lebih banyak penjual rumput laut tinta kuno di surga harta karun kuning. Namun, Fang Yuan tidak dapat membuat kesepakatan dengan mereka. Masalahnya adalah harga. Namun, ia tidak terburu-buru. Masih ada waktu tersisa sebelum memberi makan Gu Abadi dari cangkang kura-kura ramalan berikutnya. Untungnya,
Pembangunan area Laut Sisik Naga sudah selesai. Selama terus berkembang seperti ini, aku akan punya banyak dana di masa depan. Berikutnya adalah pembangunan gua benang melingkar untuk menghasilkan laba-laba penyesalan dalam skala besar. Fang Yuan telah mempertimbangkannya, pasar laba-laba penyesalan sangat besar, terutama di gurun barat. Meskipun permintaannya tidak sebesar ikan naga, itu masih banyak. Namun untuk saat ini, Fang Yuan kekurangan dana dan butuh waktu untuk mengumpulkan kekayaannya sebelum dia bisa memulai proyek ini. Menurut situasi ini, aku memperkirakan akan lebih dari sebulan sebelum aku bisa mengumpulkan dana pertama dan mulai membangun gua benang melingkar. Petik 2. Semoga saja, klan Wu sudah stabil saat itu dan mengizinkanku kembali ke alam mimpi raksasa. Identitas Wu Yihai membatasi kebebasan Fang Yuan. Terutama dalam situasi klan Wu saat ini, tidak baik baginya untuk menyuarakan niatnya. Selama bulan ini, Wu Yong telah memimpin klan Wu untuk menangani masalah yang diciptakan oleh berbagai kekuatan super. Ada kerugian dan keuntungan, gengsi klan Wu merosot, tetapi sebenarnya, tidak banyak kerusakan pada keuntungan mereka. Dengan demikian, situasi ini masih berlanjut. Wu Yong ingin mendapatkan kembali reputasi mereka, sementara kekuatan super lainnya tidak puas dan ingin merebut beberapa keuntungan materi. Konfrontasi antara kekuatan jalur lurus berbeda dari jalur iblis. Konfrontasi di jalur iblis sangat sengit dan keras, sementara konfrontasi di jalur lurus ringan seperti gerimis dan sering berlangsung lama. Terutama ketika itu adalah konfrontasi antara kekuatan super dengan aset besar, sulit bagi mereka untuk saling bertarung tanpa syarat, mereka tidak akan bertarung sampai mati. Gaya hidup kultivasi Fang Yuan yang menganggur tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, ia menerima tugas lain dari Wu Yong. Siput gunung, monster tua pemindah gunung. Alis Fang Yuan perlahan mulai berkerut. Bukannya ia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan tugas ini, tetapi tren situasi saat ini tidak terlihat bagus. Sebelumnya, meskipun Fang Yuan telah menyelesaikan masalah Frosty Peak, ia sebenarnya menahan kekuatan dan metodenya, memperoleh hasil yang hampir tidak dapat diterima. Ia hanya membuat perjanjian selama 5 tahun dan telah menjarah sumber daya Frosty Peak. Meskipun ini adalah aturan tidak tertulis dari jalur lurus, ia telah menyentuh intinya. Ini tentu saja niat Fang Yuan, untuk meninggalkan kesan buruk pada Wu Yong. Para petinggi tidak suka menggunakan orang-orang seperti itu, dan jika mereka mengirim Fang Yuan ke formasi Gu Super lebih awal, itu akan sesuai dengan keinginan Fang Yuan. Namun, klan Wu memang kekurangan tenaga kerja saat ini, sementara wilayahnya terlalu besar. Masalah tentang Gunung Siput telah terjadi tiba-tiba, Wu Yong tidak punya pilihan selain menggunakan Fang Yuan untuk menangani masalah ini perbatasan selatan. Hujan gerimis di pegunungan hijau. Fang Yuan mengenakan jubah biru, dan menatap sungai-sungai dan gunung-gunung besar ini dari atas batu, sebelum tatapannya akhirnya tertuju pada sebuah gunung. Gunung ini agak istimewa, puncak-puncak gunung di sampingnya tinggi atau pendek, curam atau miring. Namun gunung ini berbentuk bulat. Ini adalah Gunung Siput, atau bisa juga dianggap sebagai Gunung Siput. Itu adalah binatang buas yang tak terlupakan. Itu adalah siput sungai yang sangat besar dengan cangkang spiral yang tinggi seperti menara yang dibasahi lumut hijau. Ketika dia diam, tubuhnya akan bersembunyi di cangkang, tampak seperti gunung yang menjulang tinggi. Saat ini, dia terjaga dan bergerak perlahan. Gemuruh. Saat dia bergerak, semua lingkungan bergetar sedikit, burung-burung dan binatang buas melarikan diri dengan tidak teratur. Fang Yuan dengan tenang melihat pergerakan binatang buas yang tak terlupakan ini, Gunung Siput, dari puncak gunung lainnya. Kecepatannya lambat. Siput gunung mungkin adalah binatang buas yang tak terlupakan, tetapi temperamennya sederhana dan lembut, sulit untuk membuatnya marah, bahkan bisa dikatakan tidak berbahaya. Tidak hanya tidak berbahaya, ia juga memberikan manfaat. Karena tubuh siput gunung penuh dengan tanda dao jalur perbudakan dan jalur bumi, yang menciptakan lingkungan khusus di sekitarnya yang akan memunculkan banyak sumber daya jalur perbudakan dan jalur bumi. Kepemilikan siput gunung selama ini menjadi masalah yang belum terselesaikan. Hanya sedikit Dewa Gu yang dapat mengendalikan siput gunung, sangat sulit bahkan bagi Dewa Gu jalur perbudakan peringkat 8. Karena siput gunung sendiri penuh dengan tanda dao jalur perbudakan. Sudah ada 7 siput gunung yang diketahui di perbatasan selatan. Dahulu kala, pasukan super perbatasan selatan telah membuat kesepakatan, selama siput gunung ini tidak dikendalikan oleh siapapun, dengan kata lain, mereka adalah siput gunung liar,
mereka akan dianggap sebagai sumber daya klan yang wilayahnya ditempatinya. Siput gunung ini awalnya tinggal di wilayah klan Wu, tentu saja itu milik klan Wu. Tidak ada keraguan tentang ini. Tetapi sekarang, sudah waktunya bagi siput gunung untuk bermigrasi. Saat ini ia meninggalkan wilayah klan Wu menuju wilayah lain. Lokasi asli siput gunung berada di pinggiran wilayah klan Wu. Faktanya, selama masa Wu Duxiu, klan Wu telah dengan sengaja memperluas wilayah mereka untuk memasukkan siput gunung ini. Saat ini, siput gunung meninggalkan wilayah klan Wu, tetapi tempat yang ditujunya tidak memiliki pasukan super jalur lurus lainnya. Ini juga berarti siput gunung ini akan menjadi liar lagi. Wu Yong tentu saja tidak ingin melihat situasi seperti itu terjadi, dan dalam situasi di mana ia tidak memiliki cukup tenaga kerja, tanpa pilihan lain, ia hanya dapat menugaskan tugas ini kepada adik laki-lakinya, Wu Yihai. Wu Yihai, aku Qin Jinseng, aku juga disebut monster tua pemindah gunung. Seorang Dewa Gu terbang dari puncak gunung lainnya. Fang Yuan menatap Dewa Gu. Dewa Gu tua ini mengenakan baju zirah abu-abu berbatu, rambutnya merupakan campuran hitam dan putih, tampak berantakan seperti jerami. Ia tampak jorok, dengan ujung-ujung pakaiannya yang sobek. Namun, aura peringkat 7 yang ia pancarkan tampak agung dan kuat, terutama matanya yang bersinar dengan cahaya tajam. Saat ini, saat ia menatap Fang Yuan, ia seperti seorang senior yang menilai juniornya. Ini memang aku, Wu Yihai, aku menyapa senior pemindah gunung. Fang Yuan membungkuk sedikit, sapaannya memiliki gaya jalan yang lurus. Gelar monster tua pemindah gunung ini mengandung kata tua di dalamnya, tentu saja karena dia adalah seorang veteran tua, seorang senior tua, yang telah hidup selama lebih dari 2000 tahun. Dia memiliki gu rentang hidup dan juga memiliki metode perpanjangan rentang hidup yang unik. Kekuatan tempurnya juga sangat tinggi dan dia adalah seorang ahli terkenal di antara para abadi penyendiri, hampir setingkat dengan Ultraman Bade dan Wu Yubo dari klan Wu. Dewa Gu peringkat 7 seperti Xia Fei Kuai tidak dapat dibandingkan dengan monster tua pemindah gunung. Jadi, ketika monster tua pemindah gunung menilai Fang Yuan, dia tidak rendah hati dan memperlakukan dirinya sendiri sebagai seorang senior, bahkan jika Fang Yuan berasal dari klan Wu. Hehehe, mengingat waktunya, sudah. Saatnya klan Wumu mengirim seseorang juga. Mari kita duduk dan berbicara. Monster tua pemindah gunung tertawa dan duduk di atas batu. Fang Yuan tersenyum dan juga duduk. Monster tua pemindah gunung melihat bahwa Fang Yuan tidak keberatan duduk di atas batu dan juga tidak bersikap angkuh. Kesannya terhadap Fang Yuan membaik, aku hampir lupa bahwa kamu adalah seorang kultivator tunggal. Meskipun kamu telah bergabung dengan klan Wu, kamu tidak memiliki sikap munafik seperti anggota jalan lurus itu. Fang Yuan sedikit menggelengkan kepalanya, jalan lurus harus bertindak seperti jalan lurus, sedangkan bagiku, aku menghabiskan sebagian besar waktuku sebagai seorang kultivator terpencil di Laut Timur, kebiasaan-kebiasaan ini tidak dapat diubah. Hahaha, monster tua pemindah gunung tertawa terbahak-bahak, kudengar kamu mengusir 2 Dewa Gu dari klan Xia, tetapi menjara sumber daya puncak beku. Fang Yuan menunjukkan ekspresi terkejut, senior, ini adalah rumor yang tidak berdasar, aku tidak pernah mengatakannya. Monster tua pemindah gunung tertawa terbahak-bahak, sebelum menghela napas dalam-dalam, para Dewa Gu jalan lurus tidak dapat memahami Anda, tetapi saya mengerti. Seberapa sulitkah bagi kami para kultivator tunggal untuk menjadi abadi? Kami harus mendapatkan setiap sumber daya kultivasi dengan tangan kami sendiri. Tidak akan ada peluang di masa depan, jadi kami perlu meraih manfaat saat ini dengan segenap kekuatan kami. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Sedangkan bagi para Dewa Gu jalan lurus itu, bahkan jika mereka tinggal di rumah mereka, banyak sumber daya disediakan bagi mereka. Bagaimana mereka bisa memahami rasa sakit dan kesulitan yang kami para kultivator tunggal hadapi? Ekspresi Fang Yuan tenang, dia tidak memuji atau membalas. Dia tahu bahwa kata-kata monster tua pemindah gunung sama sekali bukan hanya untuk mendekatinya, tetapi untuk mengungkapkan tekadnya. Dia, monster tua pemindah gunung, adalah seorang kultivator tunggal, dan manfaat saat ini di depannya adalah siput gunung ini. Tekadnya tidak dapat digoyahkan, dan mantan kultivator tunggal, Wu Yihai, harus menyadarinya. Saya mengerti maksud Anda, senior, tetapi saya tetap harus meminta Anda untuk mengerti, saya memiliki kesulitan sendiri untuk datang ke sini. Fang Yuan berbicara, monster tua pemindah gunung mencibir, setiap orang memiliki kesulitannya sendiri.
Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, kata-kata seseorang akan memiliki makna yang lebih dalam. Setiap orang memiliki kesulitannya sendiri, tidak hanya membalas kata-kata Fang Yuan, itu juga berarti dia sendiri memiliki kesulitannya sendiri, dan yang lebih penting, itu juga menunjukkan bahwa klan Wu saat ini berada dalam situasi yang sulit. Fang Yuan tidak berbicara lagi. Terkadang, diam adalah taktik yang dapat digunakan dalam konfrontasi antara kata-kata. Benar saja, monster tua pemindah gunung tidak dapat duduk diam dan menyerahkan jalur informasi Gu Fana kepada Fang Yuan, lihatlah itu. Isi yang tercantum dalam Gu Fana ini memiliki nilai yang tinggi. Jika Fang Yuan mendapatkannya, dia dapat langsung membangun gua benang melingkar. Kita akan bekerja sama, saya akan mengambil Gunung Siput dan Anda akan mendapatkan ini, bagaimana menurut Anda? Monster tua pemindah gunung tersenyum. Dia sebenarnya mencoba menyuap Fang Yuan. Tetapi ini tidak aneh. Sebaliknya, hal itu sesuai dengan harapan Fang Yuan. Monster tua pemindah gunung adalah seorang kultivator tunggal, dan dari sudut pandangnya, ia tentu saja tidak ingin menyinggung kekuatan super jalur lurus nomor 1, klan Wu. Meskipun klan Wu saat ini sedang dalam kesulitan, kekuatan sebesar itu bukanlah sesuatu yang dapat diancam oleh monster tua pemindah gunung sendirian. Yang lebih penting, jika monster tua pemindah gunung memperoleh siput gunung ini, ia tidak akan lagi menjadi orang yang dapat bergerak bebas. Siput gunung tidak dapat disimpan di dalam lubang abadi, kecuali jika sudah diredam sepenuhnya. Monster tua pemindah gunung adalah dewa abadi jalur bumi, dia jelas tidak memiliki pencapaian seperti itu. Dengan begitu, dia akan menjadi pemilik siput gunung ini, dan harus mempertahankannya jika seseorang menyerangnya di masa mendatang. Jika dia menyinggung klan Wu, dewa abadi klan Wu akan menyerang secara bergelombang, bagaimana dia bisa bertahan melawan mereka sendirian. Bahkan jika dia bisa bertahan sekali, bagaimana dengan yang kedua, ketiga. Bahkan jika dia mampu bertahan melawan mereka semua, akan ada kerugian dalam pertempuran. Apakah monster tua pemindah gunung masih punya waktu untuk berkultivasi jika dia terus-menerus diganggu? Karena itu, hanya ada satu pilihan di depan monster tua pemindah gunung, yaitu bernegosiasi dengan klan Wu. Klan Wu tidak ingin melepaskan siput gunung ini, tetapi bahkan klan Wu yang besar adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota klannya. Dan selama itu adalah sebuah organisasi, itu tidak bisa menjadi benteng yang kedap udara, tentu saja akan ada celah dalam baju besinya. Kedatangan Wu Yihai memberi harapan yang lebih besar kepada monster tua pemindah gunung. Senior, Anda ingin menggunakan ini untuk ditukar dengan binatang buas yang tak terlupakan. Fang Yuan memegang jalur informasi Gu Fana dan berkata dengan senyum tipis. Sumber daya di dalamnya sangat berharga. Siput gunung ini mungkin binatang buas yang tak terlupakan, tetapi siapa yang bisa mengendalikannya? Jika saya menjadi pemiliknya, saya juga hanya akan mengambil sumber daya yang dihasilkannya. Tentu saja, kita bisa bicara jika Anda punya syarat. Mata monster tua pemindah gunung berbinar cerah, sikapnya berubah jauh lebih hangat. Karena Fang Yuan tidak langsung menolak, monster tua pemindah gunung bersorak dalam hati dan memiliki harapan yang jauh lebih tinggi. Isi di dalam daftar ini setidaknya perlu digandakan. Ini adalah syarat pertama Fang Yuan. Monster tua pemindah gunung segera mengerutkan kening. Siput gunung tidak bisa menjadi milikmu secara nama, itu akan tetap menjadi milik klan Wu. Ini adalah syarat kedua Fang Yuan. Mata monster tua pemindah gunung terbuka lebar, ekspresinya yang hangat tiba-tiba berubah menjadi kemarahan. Tetapi sebenarnya, senior, Anda akan menjadi pemilik gunung ini, sebagian besar keuntungannya akan menjadi milik Anda, tetapi Anda harus menyerahkan sebagian sumber daya kepada klan Wu kami setiap tahun. Ini adalah syarat ketiga Fang Yuan. Monster tua pemindah gunung mulai mencibir, ekspresinya berubah gelap. Wu Yihai, apakah Anda mempermainkan saya? Tentu saja tidak. Fang Yuan memiliki ekspresi serius, dia berdiri dan menatap mata monster tua pemindah gunung tanpa rasa takut. Senior, bolehkah saya mengajukan 3 pertanyaan? Monster tua pemindah gunung nyaris tidak menahan amarahnya, bicaralah. Senior, pertama, Anda adalah orang yang tidak berafiliasi dengan kekuatan super manapun, bagaimana mungkin klan Wu saya menyerahkan gunung siput ke tangan Anda? Tidak apa-apa jika itu adalah kekuatan super, tetapi membiarkan seorang kultivator tunggal mengambil keuntungan akan berdampak negatif pada prestise klan Wu saya. Kedua, bahkan jika Anda dapat menguasai gunung siput ini untuk saat ini,
berapa lama Anda dapat mempertahankannya? Bahkan jika klan Wu saya tidak mengganggu Anda, bagaimana dengan kekuatan super lainnya? Petik 2. Ketiga, senior, apakah menurut Anda dengan hanya menyuap saya, seluruh klan Wu akan hanya menonton dari pinggir lapangan? Monster tua pemindah gunung terdiam. Setelah beberapa saat, dia mendesah dan berbicara dengan suara serak. Kalau begitu, jika kita mengikuti ide Anda, bukankah saya akan menjadi penjaga gunung klan Wu Anda? Fang Yuan tersenyum tipis. Itu hanya reputasi yang tidak penting. Bagaimana mungkin semuanya berjalan dengan sempurna? Kondisi yang kusebutkan sebenarnya tidak berlebihan. Itu karena aku mempertimbangkan bagaimana aku juga pernah menjadi seorang kultivator tunggal. Pertanyaannya adalah, apakah kau menginginkan muka atau keuntungan nyata? Mohon pertimbangkan dengan baik. Monster tua pemindah gunung terdiam. Kali ini, keheningan berlangsung lebih lama. Hanya ketika gerimis ringan berangsur-angsur berhenti. Dia berbicara. Baiklah, kita akan pergi sesuai idemu.